Jadi yang pertama yaitu tentang company story. Company story itu berupa logo lah. Jadi Aqua selain dia membuat logo, dan logo itu tidak pernah ribet. Contoh Windows atau Apple, logonya kan sesimpel itu, Apple coklat, iya kan? Windows gambarnya jendela, cuma sebatas itu. Dan itu akan tertancap di pola pikir ketika logo tersebut menempel di segala sesuatu yang ada di video ataupun berlian di mana-mana. Sekarang logo yang sangat terkenal di Indonesia logo apa? Coba. Apple. Karena brandnya sudah internasional. Dan strategi itu macam-macam. Mohon maaf, pemain bola waktu itu pengen ngangkat produk Nike, ya, sepatu bola, pengen ngangkat, itu nyekel pemain profesional yang ada di situ. Contoh, waktu itu saya lupa namanya, Messi misalkan, Mas Messi, tolong yo, kowe nek tendangan bebas, etok-etok ngali sepatu sih, merek sepatumu beda. Karena penjualannya soft selling, bukan hard selling, tahu ya? Nek hard selling kan seperti ini, belilah produk ini karena saya minum ini, itu hard selling. Tapi kalau soft selling, seorang Deddy Corbuzier itu dia podcast, paling moga silahkan diminum dulu, dia minum lemon. Begitu juga tadi yang saya ceritakan sepatu tadi. Kenapa beliau nali sepatu? Tujuannya dia itu ngangkat brand dengan menggunakan soft selling. Hard selling sekarang enggak laku. Nek dulu ya hard selling, karena pola anak sekarang itu kok ngerti berbau iklan pasti skip, ya enggak? Makanya dengan cara menggunakan soft selling. Jadi ketika itu soft selling, malah justru orang itu tidak merasa itu iklan dan itu ditonton. Oh, berarti talent A numpaknya motor itu tidak, justru sekarang itu tidak saatnya seperti itu. Ya, sudah tidak saatnya. Ya, jadi ketika kita sudah membuat logo, ya caranya sing minimalis, personal branding ataupun story yang ada di dalam produk kalian. Personal branding di sini caranya seperti apa? Nanti ada strateginya semuanya. Sekarang kita punya stand up komedian. Mas, tolong yo, engko awakmu kaosmu kayak logo iki. Oh rasa ucapno sekali-sekali kok tentang logoku. Ya, makanya apa itu namanya kaos bola, kaos sport-sport yang ada di kelasnya internasional. Kalian pasti tanda tanya, Emirat itu apa sih? Emirat itu apa sih? Nom MU, nom Arsenal, nom ini kok apa tulisannya itu? Ya kan? Akhirnya kalian mencari, oh ternyata itu produk ini. Itu jualnya seperti itu. Makanya tren di sini itu sekarang menggunakan soft selling. Apa adik-adik? Coro-coro penjualan sing halus. Ronaldo, ingat? Geser Fanta. Coca-Cola, sorry. Geser Coca-Cola saja, saham Coca-Cola anjlok sampai berapa USD? Sampai billion bahkan. Sahamnya itu sampai anjlok-anjlok. Kamu bisa, ini mungkin saja, mohon maaf ya, karena Pepsi itu masuk di dalamnya sangat dalam dan sponsor bola yang sangat kencang di situ. Mungkin ini ada sabotase bahasanya iklan. Terus mau geser ini Pak, gesernya atau setengah meter, itu nggak ada kayak geger gitu. Dan itu dengan cara soft selling. Ya. Jadi pengertiannya yang namanya company story itu senada dengan arti dan dari kamus lengkap bahasa Inggris dari Eckhoff di tahun 75 menerangkan tentang arti kata storytelling. Storytelling ini menunjukkan produk, menunjukkan corporate itu,
perusahaan tersebut. Ya, dan membuat brand kurang fokus ya. Apa yang kalian ingat? Aqua. Makanya iklan itu sangat mahal itu di situ. Ketika saya membuatkan iklan suatu perusahaan, 3 menit ngeri harganya. Justru bukan yang panjang yang mahal, justru semakin pendek itu semakin mahal sekali. Iklan rokok Gudang Garam yang waktu itu dari Sabang sampai Merauke itu menghabiskan berapa? Puluhan miliar. Padahal iklannya cuma hitungan orang 1 menit. Jadi video semakin pendek, idenya semakin sulit, itu malah relatif lebih sulit. Iklan Aqua sampai membuat brand kurang fokus ya, pikiran kalian pasti Aqua. Selalu terdepan, misalnya kita bicara motor, selalu terdepan, apa ya kamu? Pasti Yamaha. Itulah kata-kata branding seperti itu. Nah, kalian harus ada. Terus lagi, satu hati. Saya itu satu hati sama kamu. Artinya motor Honda. Kan seperti itu. Ya, makanya bahasa-bahasa branding itu seperti itu. Kalau untuk kalian pribadi, mohon maaf, untuk masih yang stand up comedy, masih harus mengangkat personal branding. Nah, tadi kan untuk company-nya ya, perusahaan ya. Sekarang kalau pengen kalian menunjukkan diri kalian, yaitu personal branding kalian. Mas siapa? Mas stand up sehingga Anda, Nanda, Mas Nanda harus diteruskan. Jangan sampai patah semangat. Kita tetap membawa nama partai yang lebih tinggi. Biarpun orang berpikir ini itu dan lain-lain cuek lah. Ya. Orang ketika belum berhasil biasanya anak kayak cahaya. Kamu pikir salah ngomong diri dengan kocok ngomong diri. Tapi suatu ketika Mas Nanda itu sudah sukses, lagi tidak, udah sampai juga. Ya, jadi seperti itu. Kita jangan patah semangat. Cita-cita kalian, nek wong biyen mohon maaf lah. Orang-orang tua kita dulu itu pola pikirnya dirusak yang namanya penjajah kolonial Belanda. Murid Indonesia ditanya rata-rata pengennya jadi polisi, TNI, dokter, guru dan lain-lain. Tapi kalau murid luar negeri nggak ada yang seperti itu. Bedanya seperti itu. Ketika dia pengen jadi guru, dia pengen menjadi orang yang punya sekolah. Ketika siswa pengen jadi dokter, dia pengen menjadi orang yang punya rumah sakit. Mengkodoh cita-citanya. Lah, kenapa bisa seperti itu? Pola pikir Belanda yaitu merusak pola pikir orang Indonesia biar tidak punya cita-cita. Dibodohi terus selama 350 tahun. Padahal salah. Jadi Indonesia dijajah itu bukan 350 tahun. Di Indonesia dijajah mulai 45 tekan 49. Yang benar karena sebelum itu bukan nama Indonesia, namanya masih Nusantara. Itu pola. Mohon maaf, seangkatan saya, seangkatan Bu Cici, seangkatan Pak Sakri. Mohon maaf, bagi wong sing ra duwe, anake wong ra duwe, cita-cita pengen dadi apa lho? Aku pengen dadi pusat. Kowe mikir kowe anake sapa? Pakmu kaya apa? Orang dulu seperti itu. Kita mulai dari sekarang harus semua patahkan. Cita-cita itu bebas. Podo-podo cita-cita. Ya enggak? Mbak ngilo hidupmu, pakmu gawe ning sawahan. Ya enggak? Bahasa-bahasa seperti itu kan kadang terlintas dan itu merusak pola pikir orang Indonesia. Dan itu sengaja dibuat untuk mempropaganda pola pikir orang Indonesia beneran di cita-cita. Di era itu seperti itu. Ya kan? Sekali lagi, apa yang kami ajarkan di sini khusus untuk yang baik. Suatu ketika kok kalian menggunakan untuk hal yang jelek di luar tanggung jawab saya dan di luar tanggung jawab panitia dan bapak ibu guru sini. Diingat-ingat ya. Karena di era sekarang, di era digital itu seakan-akan dua mata peso. Peso positif dan peso negatif. Kue untuk bujulanan negatif media sosial sangat cepat. Tapi untuk bujulanan positif jangan lupa, itu ya luar biasa. Seperti itu. Lanjut. Relevan itu seperti apa?
Relevan itu sendiri, konten yang dibuat harus relevan agar tercipta perasaan butuh dari audiens yang akhirnya memiliki kedekatan emosi dengan konten yang dibuat. Contoh dari relevan dulu, kamu pengen dodol obat sawah misalnya, kamu membuatnya di mall, kira-kira relevan nggak? Harus di sawah. Artinya seperti itu ya. Ketika kita pengen membuat konten kita tentang apa, ya harus sesuai dan relevan. Usahakan yang tradisionally. Kenapa kok pengennya yang tradisionally? Biar tidak ada tuntutan yang lebih di mata netizen dan pengikut kalian. Seperti itu. Misalnya kalian membuat konten ataupun nge-vlog ataupun apa, membuat video yang sifatnya secara isu yang kelasnya orang menengah ke atas. Kalian kan beban ongkosnya lebih banyak. Tapi kalau kita mengambil yang sederhana, contoh ning desa-desa, itu tuntutannya kan justru orang-orang yang kaya itu pengen melihat tentang hal pedesaan. Seperti itu. Ongkosnya lebih murah, videonya podo wae, ya kan? Seperti itu. Begitu juga dengan efisien. Efisien di sini bekerja cerdas. Jadi bukan cuma kerja keras saja, tapi kerja cerdas. Cara bahasanya Deddy Corbuzier itu smart people. Ya, smart people. Mengambil hal yang termudah dari pekerjaan yang ada dan belajar menentukan prioritas dari setiap pekerjaan. Ya. Jadi yang pertama, kerja cerdas. Kerja cerdas itu apa? Contoh, kita pengen membuat kaos, misalkan saya pengen mengangkat brand kaos, ono cewek buat setting seakan-akan HP-mu untuk rekam ya ojo profesional, diubah-ubah sedikit, ono tukaran kaosnya disuwek misalnya, berarti tulisannya untuk syuting sendiri deh, berarti ubah-ubah seakan-akan kan lain. Orang pasti akan ingat tulisan apa mau, ya enggak? Nah, itu trik-trik sederhana, tidak harus profesional. Ketika kalian nanti membuat usaha baru, membuatnya jangan harus langsung profesional. Nanti tuntutannya ke depan lebih berat. Kayak sederhana sih. Artinya apa? Biar pengikut kalian, konsumen, audiens itu mikirin wajar aja nyaman. Kok semakin apa ya saya tidak semakin apa. Tapi nih kamu dari awal sudah bagus, tuntutan ke depan lebih berat. Seperti itu. Ya. Selain kerja cerdas, berikutnya cepat tanggap. Misalnya orang isu apa lagi? Isu yang santer di saat ini apa? Palestina Israel. Ya kamu membuat konten tentang itu. Jadi satuan saya ketika saya itu membuat konten, panduan pertama saya Twitter. Ketika di Twitter trending, nanti pasti akan trending di Instagram. Instagram baru turun di TikTok, baru turun di Facebook. Urutannya seperti itu. Sekali lagi, semuanya wajib punya Twitter ketika kalian nanti usaha. Si trending apa? Ya, kalian tiru di situ. Misalkan kalian membuat kaos Free Palestine. Nah, ini pasti dihitung uang, ya kan? Free Palestine. Apa aku iklan mau Palestina? Tujuannya iklan pakai kaos. Tukunin nanti. Contoh seperti itu. Ya. Jadi kita cepat, bergerak cepat. Dan trending sesok kalau bal, misalnya katakanlah Indonesia melawan Malaysia, biasanya itu yang kencang. Seperti kemarin Indonesia melawan Brasil, Argentina, membuat kaos bendera Indonesia dan Argentina, pastilah kertas dengan brand kalian. Itu kan harus cepat. Seperti itu kita tanggap. Jadi segala sesuatu kalian harus kerja cerdas, cepat. Zaman saya ini ojo sampai kesuwen, boleh kancane kok lewat
orang lewat HP kelamaan. Sekarang itu informasi serba cepat dan menerimanya serba cepat. Tapi untuk hal yang positif, hal yang negatif lompat. Makanya karena konten saya berkenaan dengan hal-hal yang lucu, saya sering mantau KAP, misalnya nopo game, ikan masak. Lur, ini kita tulisan jenenge apa? Ini ditekok nolnya KAP. Sing jawab kemudiannya, wes ngerti nek pelem kok jadi kok. Ono nek, keliru mas, bisa orang pedet lebaran itu dan lain-lain. Itu kadang saat ketika pikiran kita fresh, itu kita bisa memikir segala sesuatu. Dan pasti yang namanya trending berawal dari Twitter, Instagram, TikTok, baru Facebook. Dan jangan lupa masyarakat kita, khususnya Kabupaten Pati, maka di Indonesia yang masih digandrungi media sosial yaitu Facebook. Nek kamu pengen usaha, jangan sampai kamu lewatkan Facebook. Nek kalian mohon maaf, karena anak-anak milenial itu media sosial wong tua, iya kan? Jangan salah itu, jangan salah. Pengguna media sosial terbanyak di Indonesia itu masih Facebook. Nah, YouTube, wong mikirnya larang. Padahal kualik, kalian nonton video di YouTube dengan scroll Instagram, TikTok, dan scroll Facebook, itu kuotanya lebih makan banyak itu daripada YouTube. Sebenarnya gitu. Tapi karena mindset itu sudah tertanam, ngertinya kalau nonton YouTube larang, akhirnya termakan itu. Seperti itu. Next, ya. Diverse content. Diverse content ini secara alamiah keanekaragaman konten dalam marketing ditunjukkan untuk peminat, pembeli, dan penonton yang karakteristiknya berbeda-beda. Pembahasan tentang keanekaragaman konten di atas pun masih bertumbuh pada korelasinya dengan pertumbuhan dan keberlangsungan strategi marketing. Artinya gini, kalau kamu pengen menjual kaos, kontenmu harus pasar kaosmu rencana neng cewek atau neng cowok, itu dulu. Ketika di cewek, kamu harus memposisikan konten itu yang cewek senangi. Misalnya kaos, sing senang cowok kecenderungannya dengan motor. Nek cewek itu balik lah, deloknya otak-otik motor, cewek itu gede. Ya enggak? Motor apa kamu harus berpikir jadi cewek. Oh berarti nek kaosku tak jualin cewek, ini saya mohon maaf pas posisi make up atau jalan-jalan, videonya harus beda, kontennya harus beda. Nek pas cowok yang dipasarkan untuk cowok mungkin pas motor, cowok itu rata-rata seneng motor, dan pasar video harus berbeda. Ketika ini dipakai orang tua, penjualannya ke orang tua harus beda lagi. Jangan sampai motor, jangan sampai make up. Wong sing wis dewasa, kakak-kakak kalian, bapak-bapak kalian, itu rasanya ngendon anu sing aneh-aneh. Senengnya informasi tentang informatif. Misalkan, bukan ngocok berita tentang apa, versi lucu atau serius atau yang apa. Nah, ketika kalian sudah pintar seperti itu, kok video yontok, kok penjualan yontok. Yang tidak menyangka itu justru dari pembuatan video. Misalnya kelasnya hotel, misalnya hotel di Pati sih jarang. Misalnya hotel di Semarang, disuruh mas gawe ke company profile tentang hotel saya, untuk lumayan. Kalian bisa jalan-jalan gratis, produknya bisa gue, kaosnya pun bisa kamu pakai. Gaya yang unik. Misalkan ini berupa kaos. Berikutnya dynamic ad. Dynamic ad itu iklan. Sekarang itu sangat banyak sekali yang namanya iklan dan pertaburan di semua media sosial.
mulai TikTok, mulai dari Facebook dan juga Instagram, semua ada iklannya. Kamu pengen membuat iklan di situ, target pasar kamu siapa, di jam berapa, setiap hari pengen audiens berapa, itu pasti. Kayak mas-masnya yang di depan pasti menggunakan ini, nggak mungkin enggak. Nanti file ini silahkan diambil, pelajari sing tenang. Kamu menurut step by step, insya Allah berhasil. Jadi ilmu diwenehi wong ora bakal entek. Dan temanmu nek butuh silahkan, nggak apa-apa. Orang-orang ilmu entek itu enggak. Bakalan aku disaingi, jangan berpikir seperti itu. Ketika kamu mengajarkan sebuah ilmu kepada teman kalian, justru kalian akan ditambahkan lagi rezeki yang baru. Dan ketika ini ditekuni kan, itu luar biasa. Dia menggunakan ini dynamic ad, itu artinya merupakan fitur untuk menampilkan iklan berdasarkan produk yang relevan dengan audiens yang tertarik dengan produk tersebut. Berbeda dengan dynamic ad, dynamic kreatif lebih berguna dalam menampilkan kombinasi materi iklan yang memberikan hasil yang paling optimal. Ini benar-benar di manajemen yang benar. Jangan semata-mata bu jangan kayak YouTube ini tenang. Kalau bapak ibu, pak bu, kalau tak emang titik ya. Niki mulai kali ibu, nah pokok lah itu cukup. Gue nek pas gue turaturan malah tak uncal kira malah diwangi, ya kan? Tapi manajemennya yang benar. Karena kalau di Jawa orang-orang tua kita itu biasanya kalahnya itu di manajemen. Manajemen yang benar itu bukan berarti kita pelit. Bedakan ya antara pelit dan manajemen yang benar. Tapi kadang dicampur adukan. Sering-seringlah kumpul sama teman-teman yang beda etnis. Contoh dari teman-teman yang Chinese, teman-teman yang Aceh, ya sering komunikasi, bertemanlah yang baik. Pasti ada ilmu yang sangat bermanfaat dari situ. Saudara-saudara kita yang dari Wonogiri, Sidoarjo dan sekitarnya merantau di mana-mana. Dulu itu nek ora dodol jamu, itu penjual bakso atau mie ayam. Jangan berpikir sepele nih. Kalau itu sudah sekian kali dan keramaiannya sudah punya nama seperti bakso Pak Tarno, Mbah Bayan, siapa yang beli romlek wengi mesti ngerti warung di pasar Gras Mbah Bayan. Pertanyaan saya, Mas, kebetulan rumahnya kan depan saya. Menunggu nek masak tiwake tek piro? Kadang yang 30 kilo, kadang yang saya. Mas, jadi bayangin wae ngono kan. Anake kuliahne duwene omah cekeli mobil kabeh. Dan itu ada. Artinya apa? Jangan pernah kita menganggap sepele sebuah usaha. Tetapi kalian harus punya ciri khas tertentu. Nah, dan live streaming ini sendiri juga bisa mengangkat itu. Bagaimana? Saya belum bisa ngedit dan lain-lain. Kamu punya takut? Rata-rata punya ya? Ada yang nggak bisa ngedit lewat takut? Ada nggak? Semuanya bisa ya? Kecuali yang nggak bisa loh. Jadi lewat takut itu sekarang di aplikasi itu dipermudah sekali dengan menggunakan template. Nah, ketika kalian punya template, misalkan ini template-nya butuhnya berapa? 10. Kamu lihat cara pengambilan dan apa-apanya. Tinggal kamu menduplikasi saja. Jadi salah satu teman saya, seorang editor, dia itu gaweane ngedit ke perusahaan, dan dia dulu juga teman satu tim kami, biasanya juga bareng-bareng tukang kameramen, kadang dia juga diajak yang lain. Itu tuh ngedit lewat Capcut. Nah si Jini kok regane piro kok? Ini teman saya dan temannya Mas Urban juga. Itu satunya dihargai 50.000. Tapi sedino minimal kudu 5 ngedit.
Nah, orang gunakan template itu kira-kira bisa nggak? Kesulitan karena ada waktu tadi sangat mempermudah. Limo kalau sejam kalau mau pisau. Saya ini 5 video saya akan ke limo, kita foto untuk saya kan. Dan untuk anak-anak, untuk sekelas kalian, wis masuk. Nama saya Praditya Saputra dari kelas 3W1. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara agar video kita bisa direkomendasikan di beranda oleh YouTube? Apakah iklan tersebut dimasukkan oleh pihak YouTube atau pihak channelnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Denisa dari kelas 12 TKW1. Nah, ini kan membahas tentang sosial media untuk wirausaha. Sosial media yang manakah yang paling berpotensi atau paling cocok bagi wirausahawan yang baru saja mulai